Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Sebelum kita masuki ibadah pada minggu hari ini, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita membaca warta jemaat bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah 6 yang kita sebut juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuki kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6. Ini dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki nas pembimbing dalam Minggu Prapaskah ke-6 yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2 demikianlah tertulis, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. terbatas kuasa-Mu.
bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam litani Prapaskah. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus dalam saat ini. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesat, disiksa, dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Prapaskah ke-6 ini kita memiliki berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Berita anugerah dalam Minggu Prapaskah ke-6 dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, berita anugerah dalam Minggu Prapaskah ke-6 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan membaca
Mazmur dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Prapaskah ke-6 kita memiliki dasar bahan bacaan firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 21 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Namun sebelum kita mempersiapkan bacaan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kalaupun kami rasakan ada berbagai pergumulan, ada berbagai harapan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami, Allah, kami mengucap syukur Engkau tetap memberikan damai sejahtera, Engkau tetap memberikan semangat kepada pribadi lepas pribadi kami. Secara khusus dan intinya sebagai umat yang berdosa, kami mengucap syukur atas setiap darah, atas setiap kebaikan Allah melalui perantara Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah doa dan harapan kami, Allah, kami juga mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyembuhkan dan menyembuhkan kami oleh kuasa Roh Kudus. Ya Allah, di Minggu Prapaskah ke-6 ini kami bersama-sama selaku umat, sekalipun melalui era digital ini, melalui media digital ini, kami ya Allah mau bersama-sama bersekutu dan mencari kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, terlebih setiap fasilitas yang kami pakai kiranya sesuai kehendak Tuhan, dan kiranya juga ya Allah, Tuhan memberkati kami untuk dapat melalui Minggu Prapaskah ke-6 ini dengan rasa syukur dan mengucap syukur kepada Engkau saja ya Allah. Kami berdoa ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dan doa dan rasa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membacanya dalam perikop kita Matius 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke dalam Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, merenungkannya, namun yang paling utama melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Prapaskah ke-6 kita memiliki tema yang diberikan oleh Majelis Pekerja Sinode, yakni jalan sengsara yang harus kutempuh. Tadi kita bersama-sama sudah membacanya dari Matius 21 ayat 1 sampai ke 11. Kok di Minggu Prapaskah ke-6 ini kita membahas jalan sengsara yang harus kutempuh? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah dilihat atau dalam liturgi bahkan sudah disampaikan dalam warta, kita sedang memasuki Minggu Palmarum, di mana kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Dan tentu dalam khotbah-khotbah yang juga pernah kita dengar, setiap orang berteriak, "Hosana, Hosiana, Hosiana, dimuliakanlah Tuhan Allah, selamatkanlah aku." Dalam bahasa sehari-harinya, "Selamatkanlah aku ya Tuhan, selamatkan aku ya Tuhan." Nah, Bapak sekalian, apa ekspresi itu sesuai dengan kejadian pada saat ini? Tentu kita mungkin mendengar, tentu kita merasakan bagaimana COVID-19 ini membuat kita takut. Bagaimana virus corona itu membuat beberapa orang di antara korban, di antara pelaku kesehatan, bahkan pemerintah benar-benar takut, benar-benar kebingungan. Bahkan ada beberapa kabar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada korban yang meninggal, bahkan sudah dimakamkan, ditolak oleh masyarakat di sekitarnya. Bahkan dipindahkan, dia sudah dimakamkan, sudah berada di tanah, ditolak atau disuruh pindahkan. Artinya COVID-19 ini membuat Indonesia bahkan dunia menjadi takut. Secara khusus kita benar-benar dapat merasakan jalan sengsara yang harus kutempuh. Kutempuh itu, kata kutempuh itu, Bapak Ibu sekalian, tentu suara atau ekspresi yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin pada saat itu ada gegap gempita dari para murid, dari para orang-orang Israel pada saat itu yang sibuk dengan pohon palmarum, dengan pakaiannya, bahkan ranting-ranting untuk menyambut Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, Bapak sekalian, gegap gempita itu, kesukacitaan itu tidak hanya berbicara kemewahan, tidak berbicara euforia, tapi ada ketakutan, ada ekspresi kesengsaraan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun tidak terlihat, kalaupun tidak dapat membacanya, Bapak sekalian dapat terwujud dari ekspresi yang ia nyatakan. Apa itu? Kalau kita lihat, Bapak sekalian, dia sengaja memerintahkan kepada 2 orang muridnya, khususnya di ayat kedua dan ayat ketujuh, untuk mencari seekor keledai betina yang tertambat dan bahkan bersama dengan anaknya. Dan Bapak sekalian, berbicara anak keledai itu adalah simbolisasi dari kelemahan. Berbicara ciptaan Tuhan yang kemudian dipakai oleh Allah untuk menjadi alat, menjadi sarana dalam penyampaian pesan yang paling utama, shalom yang akan dia sampaikan. Apa itu? Jalan salib, jalan sengsara yang akan ia jalani. Nah, Bapak sekalian, ia memilih keledai betina, memilih anak keledai tersebut juga memiliki pemaknaan simbolisasi
Ada kata tertambat di ayat kedua, atau bahasa kita terikat. Itu berbicara pemaknaan orang Israel yang terikat dengan hukum-hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan anak? Bagaimana salah satu anak betina tersebut pun harus dibawa? Itu merupakan simbolisasi bagi setiap orang Kristen yang kemudian percaya. Maksudnya apa? Ketika dua orang muridnya berhasil membawa dari seekor betina dan anak tersebut, tapi dilakukan, murid-muridnya menjadikan pakaian mereka sebagai pelana, sebagai alat untuk menjadi tempat Tuhan Yesus duduk. Nah, bagus kan, di sana tidak dijelaskan Tuhan Yesus itu naiknya kepada yang betina atau kepada yang anak. Kalaupun dalam Injil-Injil sinoptik lainnya dibicarakan kepada anak, tapi kita tidak memfokuskan kepada itu, khususnya dalam kitab bacaan kita Matius pasal 21 ini, Bapak sekalian, 2 ekor itu ditaruh pakaian, dan murid Tuhan Yesus itu menceritakan bahwa siapapun kita sebagai ciptaan Tuhan pakai, Tuhan akan menggunakannya. Loh, bukankah akan berat, bukankah harus menanggung beban dari Tuhan Yesus? Nah, bagus sekali berbicara panggilan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu kita pribadi, pas pribadi memiliki beban hidup. Apa itu? Secara khusus di Minggu Prapaskah ke-6 dan menuju kepada Tri Hari Suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah, ada secara spiritual kita mungkin mengalami kesengsaraan. Apa itu? Tidak dapat merayakan Jumat Agung secara bersekutu, tidak dapat menikmati anggur dan roti dalam gedung gereja. Itulah sengsara, itulah penderitaan yang harus kita alami. Namun kembali Bapak Ibu sekalian, kita harus mendengarkan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, apa yang menjadi himbauan dari PGI, apa yang menjadi himbauan dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, bahkan dari Majelis Jemaat GKP Jatiasi, untuk kita mendengarkan, untuk kita menjalani hidup sehat, hidup memiliki jarak dengan orang lain. Tidak hanya sebatas social distancing, tapi juga berbicara physically distancing juga, Bapak sekalian. Kalau sosial saja kita hanya mengambil menarik diri, kita hanya aktif juga di media sosial, tapi secara fisik juga ada pantangannya, ada kesengsaraannya juga. Mungkin bagi kita yang memiliki pekerjaan, berjumpa dengan orang banyak, tentu akan mengalami kesengsaraan. Tapi mari maknai di Minggu Prapaskah ke-6 ini, di Minggu Palma Arum, dan utamanya dalam mempersiapkan diri kita menyongsong Tri Hari Suci, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah, dengan memaknai Yesus yang sudah memilih jalan sengsaranya. Tuhan Yesus sudah memilih hal yang mungkin sebagai manusia dia harus menjadi seorang raja. Dia itu keturunan dari Raja Daud, Hosiana, yang dieluk-elukan oleh banyak orang di Yerusalem pada saat itu. Tapi lihat Bapak sekalian, Tuhan Yesus memilih jalannya. Dia sudah melakukan apa yang terbaik, bukan untuk dirinya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan paling utama jalan salib yang dia pilih. Jalan salibnya itu bukan hanya untuk kemauannya pribadi, tapi untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang sebagai umat manusia sudah melakukan dosa, baik sengaja, apalagi tidak sengaja, mungkin sudah melakukan hal-hal tersebut. Namun Tuhan Yesus memilih jalannya. Ia sudah melakukan hal yang diamanati, apa yang menjadi perintah dari Bapanya di surga. Jalan sengsara yang harus ditempuh itu ia sudah pilih. Sekalipun ketika dia melakukan perjalanan ke Yerusalem, sekalipun dia menunggangi keledai betina ataupun keledai dari anaknya, tapi sekalian pergumulannya tetap terus berjalan. Apa? Nanti di Kalvari. Pergumulan kita pun terus berjalan. Pergumulan terus akan hadir. Namun percaya Bapak sekalian, Tuhan yang Maha Baik itu ialah Tuhan yang sudah menjalani sengsaranya, dan itu bagi kita. Dan Tuhan yang sama itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu kita diajak di Minggu Prapaskah ke-6 ini, di Minggu Palma Arum juga ini Bapak sekalian,
memiliki komitmen bersama dan memutuskan jalan sengsara yang harus kita tempuh, jalan yang kita pilih. Dan paling utama, kita percaya Tuhan ada di belakang kita. Tuhan ada di sekitar kita untuk selalu menguatkan Bapak Ibu sekalian, bahkan saya terlebih di tengah-tengah pergumulan hidup, baik secara kejiwaan, baik secara kebutuhan finansial, kesehatan, bahkan dalam masalah yang sedang terjadi saat ini, COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan menguatkan melalui kuasa Roh Kudus untuk kita tetap menapaki, untuk kita tetap menjalani kesengsaraan yang kita akan gumuli bersama terus. Dan dia percaya Tuhan akan selalu bersama kita. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Baik, Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah dikhianati, Tuhan yang sudah sengsara itu, Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga. Dia pun akan membangkitkan kita, semangat kita, bahkan setiap hal-hal yang kita anggap sengsara itu menjadi sukacita. Demikian Bapak sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan yang Kau tanggung, itu salahku, dosaku telah Kau ganti di kayu salibmu. Oh kasih Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Bapak, saudara sekalian, mari kita membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami sehingga Engkau rela hadir di dunia ini, Allah melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Engkau pun rela mengambil jalan sengsara, ya Allah, baik mati di kayu salib, namun paling utama kami merasakan kebangkitan-Mu yang menjadikan kami lebih beriman bahwa Engkaulah Allah yang bangkit. Terutama ya Allah, kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuasa Roh Kudus. Inilah rasa syukur kami pribadi lepas pribadi.
Allah yang Maha Baik, kami dalam Minggu Prapaskah ke-6 telah bersama-sama mengunjungi jalan sengsara yang harus kutempuh. Kami mendasarinya ya Allah dari Matius 21 ayat 1 sampai 11, di mana kami mau belajar ya Allah, Engkau Allah yang Maha Baik itu memilih jalan sengsara sebagai jalan hidup yang kemudian untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami berdosa, Engkau tetap mengasihi kami. Inilah harapan kami, inilah iman kami ya Tuhan, bahwa kami mempercayai Engkau Allah yang Maha Baik. Ya Allah yang Maha Baik, sebagai umat kami mendoakan persekutuan kami di GKP Jemaat Jati Asih. Dan setiap pribadi lepas pribadi yang mengambil bagian pelayanan di GKP Jemaat Jati Asih ya Allah. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk keluarga Ibu Samaria Simamora dan keluarga Bapak Safari. Engkau berkati pribadi lepas pribadi, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak dalam berbagai aktivitas pekerjaan, baik pendidikan maupun kehidupan mereka ya Allah. Dalam aktivitas sehari-hari Engkau jaga ya Allah, dan kami dukung dalam doa agar mereka selalu bersuka cita, agar mereka selalu Tuhan pakai melayani, Tuhan pakai untuk melakukan kesaksian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah yang Maha Baik, kami mengingat juga untuk mereka pribadi lepas pribadi yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak M. Sianturi, Ibu Dorce Nanlohi, Ibu Yanti Isnawati, Saudari Klanta Donabella Sianturi. Kiranya Tuhan melalui obat-obatan, istirahat yang cukup, perhatian keluarga, dan utamanya rasa syukur kami dan doa kami kepada Engkau saja ya Allah yang menjaga dan memulihkan pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia mereka. Kami membawa dalam doa untuk Bapak Apri Pasaribu, Saudara James Moore Aritonang, Saudari Erika Sari Pasaribu, Saudari Siska Yohana Sitanggang. Ya Allah, selain Engkau tambahkan usia, kami percaya dan mengimani Engkau pun akan selalu menambahkan berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat kesukacitaan, dan utamanya masa depan mereka, kehidupan mereka. Tuhan saja yang memberkati, Tuhan saja yang menjaga, dan utamanya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa untuk persekutuan dan pelayanan yang dilakukan di GKP Jemaat Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk Ibu Pendeta Adolfina, untuk setiap anggota majelis jemaat di GKP Jati Asih, untuk setiap komisi pribadi pas pribadi ya Allah, baik kategorial maupun non kategorial ya Tuhan di GKP Jati Asih. Tuhan pakai untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendukung dalam doa untuk pengawas pembendaraan jemaat, untuk komisi pembantu setempat TK Pasundan Jati Asih ya Allah. Mereka sebagai mitra, kiranya Tuhan berkati kesehatan, Engkau berkati semangat untuk saling mendukung dan saling melayani di GKP Jemaat Jati Asih. Ya Allah, di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19 ini ya Allah, kami kiranya semakin mendengarkan, semakin melakukan himbauan baik dari pemerintah, baik dari PGI maupun dari Majelis Sinode GKP dan Majelis Jemaat GKP Jati Asih ya Allah, untuk hidup menjaga pola bersih, makan yang seimbang, dan utamanya Allah menjaga jarak secara fisik dengan orang-orang lain ya Allah, agar kemudian virus COVID-19 itu bersama-sama dapat kami batasi penyebarannya ya Allah, dengan menjaga dan melakukan himbauan. Tuhan, kami juga mendukung dalam doa untuk setiap orang yang Tuhan pakai, untuk setiap orang yang Tuhan rindukan, untuk memberikan dukungan, baik persembahan untuk GKP Jemaat Jati Asih, untuk
setiap lembaga-lembaga ya Allah untuk menghadirkan alat-alat APD atau peduli nakes. Kiranya Tuhan berkati. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk badan-badan pelayanan. Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi, ya Allah. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, selaku umat percaya dan selaku bangsa dan negara Republik Indonesia maupun di tengah-tengah dunia ini, ya Allah, kami mendoakan untuk pergumulan virus COVID-19 ini, ya Allah, agar segera terselesaikan ya Tuhan, agar kemudian kami bisa hidup tenang, dijauhkan dari kekhawatiran, terlebih kami rindu untuk melakukan persekutuan. Kami kiranya semakin mendengarkan, semakin melakukan himbauan baik dari pemerintah, baik dari PGI, maupun dari Majelis Sinode GKP dan Majelis Jemaat GKP Jati Asih Allah, untuk hidup menjaga pola bersih, makan yang seimbang, dan utamanya Allah menjaga jarak secara fisik dengan orang-orang lain ya Allah, agar kemudian virus COVID-19 itu bersama-sama dapat kami batasi penyebarannya ya Allah, dengan menjaga dan melakukan himbauan. Ya Allah, kami tahu setiap pokok-pokok doa syafaat kami jauh daripada sempurna. Maka dari itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi sorga. Berikanlah kepada kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita pada minggu ini, marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa.
Buatlah pekerjaan dan pelayanan gerejamu berkenan bagimu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Minggu Prapaskah ke-6 kita sudah mendengar apa yang baik. Mari Bapak Ibu, kita memiliki keputusan untuk memiliki hidup lebih baik lagi. Sekalipun ada sengsara, sekalipun ada pergumulan, bahkan ada penderitaan, kita mengingat Tuhan Allah yang maha baik itu tidaklah Allah yang mau meninggalkan kita. Ia selalu ada dan selalu menguatkan kita pribadi. Dengan demikian Bapak sekalian, hiduplah dengan damai sejahtera dari Allah dan bagikanlah damai sejahtera itu kepada sesama. Kini terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, baik saat ini maupun hingga kedatangannya yang kedua kali. Amin.